Halo semua. Halo. For your information dulu ya teman-teman, kita sekarang sedang melaksanakan tugas praktikum jurnalisme audio dengan dosen pengampu Ibu Bianca Frigiana M.Iko. Wow. Suci, ngomong-ngomong soal radio nih, kenapa sih radio sekarang itu eksistensinya menurun? Kira-kira apa ya penyebabnya? Iya ya baby ya, Suci aja ya, jujur ya, ini dari Suci sendiri, itu sangat jarang sekali mendengar radio di zaman sekarang ini. Dulu waktu Suci denger itu zamanan SD kalau nggak salah, itu pun di mobil travel. Iya. Ya. Iya. Wah, daripada kita banyak cencong, mending kita langsung tanya ke pakarnya saja nih. Beliau ini merupakan salah satu dosen juga di Universitas Batu Raja. Keren. Dan juga beliau juga penyiar radio mana sih? Eljon ya? Eljon. Wah, langsung saja kita sambut Pak Hilmi Wirawanata. Halo. Halo Pak. Selamat pagi atau selamat siang nih? Selamat siang Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa sekarang tuh apa kalau semangat itu ya? Semangat tuh. Berenergi. Cayu ya kalau bahasa kita. Cayu. Oke Pak. Sudah berapa lama nih berkecimpung di dunia radio, kalau boleh tahu? Kalau Bapak sih ya lumayan lama, hampir sekitar 20 tahun. Oh, dari 2000 berapa itu, Pak? Bapak dari 2000, saya dari 2000. Oh enggak 2000. Tahun saya sekolah radio itu tahun 1998. Puluhan 1998. Jadi kalau 98 sekarang 2008 2018 berarti 20 tahun ya. Iya, 20. Ya, ditambah plus sekarang 23 24 sekarang ya. Ya lebih dari 20 tahun. Cuma saya udah mulai off itu sejak saya jadi dosen. Ya. Cuma masih tetap jadi sebagai pegiat radio ya. Terus kita pantau terus ya. Karena sekarang ya perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu semakin begitu cepat terjadi perubahan. Gitu ceritanya teman-teman. Iya. Ini Pak, ngomong-ngomong soal radio nih ya Pak ya, gimana sih Pak perkembangan atau sejarah radio dari dulu hingga sekarang itu ya Pak? Radio ya, kalau kita bicara radio itu kita coba, kalau ngomongin radio itu nggak akan selesai karena sampai satu hari nggak akan selesai. Kita harus tahu dulu gini loh. Jadi ada dua karakter, satu radio sebagai bentuk hardware-nya dan radio sebagai software-nya. Jadi kalau kita bicara radio soal hardware, berarti radio itu sebagai alat komunikasi. Nah, kenapa sih ada radio? Berarti itu ada alat komunikasi. Radio itu bermula dari dari gelombang kalau kita bicara teknis. Contoh sekarang nih saya ngomong nih, ketika saya ngomong ke Suci atau ke Mas Baby ya, itu kan saya ada gelombang yang saya keluarkan tuh. Iya benar. Tapi kan jaraknya deket nih, kedengaran nih kita ya. Jadi harus komunikasi kita bisa langsung nih. Nah tapi ketika kita ngomong jarak jauh, misalnya saya di sini, mungkin Mas Baby atau Mbak Sucinya di jarak 20 meter, saya harus teriak ya. Nah kalau saya mau ngomong jauh lagi sampai 1 kilo nggak mungkin kedengaran. Nah bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita ini ada yang namanya magnet, elektromagnet yang ada di bumi. Itulah salah satu selain oksigen ya, dan sumber daya alam lainnya. Tuhan memberikan gelombang elektromagnet. Jadi ada kita di alam ini ada namanya magnet yang bisa mengelola suara kita menjadi gelombang. Nah itulah akhirnya muncul yang namanya frekuensi. Iya benar, frekuensi. Jadi kalau dulu kita sering main halu-haluan dulu, tapi zaman kalian enggak kayaknya. Pakai kaleng itu Pak. Nah generasi Bapak kayaknya. Emang nggak pernah main, cuman pernah ngelihat aja Pak. Pernah ngelihat deh kan. Zaman telepon itu kayak gitu. Iya benar-benar. Ya itu kan jadi gitu ya. Nah dari situlah akhirnya muncul karakter gelombang. Ya tadi sempat kita diskusikan tadi di belakang sama Suci. Ya ada berbagai macam gelombang radio. Ada radio SW, ada MW, ada FM, ada AM. Karena kenapa? Ternyata gelombang itu dia bisa ditarik di angkasa, di udara, bahkan dia keluar bumi. Ada juga gelombang itu lewat gelombang tanah atau di bawah. Dan ada gelombang yang dia melewati samudra. Nah kalau yang dibuatnya dia menggunakan alat namanya kabel.
Itu yang dibawa, Pak. Nah, jadi dari teknik perkembangan gelombang inilah muncul alat komunikasi yang namanya radio. Jadi sebenarnya radio itu kalau istilahnya cuma alat komunikasi satu arah, di mana dia menyampaikan dan ada publik, orang yang mendengarkan. Berkembang lagi, radio menjadi suatu program, suatu media, ya, media jadi bisa media hiburan, media informasi, dan ini yang menjadi salah satu alat pertama yang digunakan oleh masyarakat dunia, warga dunia, untuk menggunakan radio sebagai alat hiburan. Jadi gitu gambarnya semacam itu. Nah, ini tadi tentang apa nih pertanyaannya, perkembangannya? Iya, sejarahnya Pak, sejarah radio itu. Jadi awalnya radio itu ditemukan oleh yang namanya James Maxwell. Itu yang menemukan gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang SW, MW, dan terus berkembang. Dan terakhir radio itu berkembang di Amerika Serikat. Ini kalau saya punya referensi, saya bawa ini ada namanya Dr. Lee Forrest. Ya, di tahun 1996 itu kita mengenal radio menjadi sebuah media di Amerika. Tahu nggak sama BBC London? Nggak tahu tuh Pak. CNN tahu. CNN, Channel TV. Saya tahu, Pak. ABS tahu ABS? Nggak tahu juga. Asal bapak senang nggak? Itu salah satu jaringan radio yang ada di Kolombia. Terus ada lagi CBS. CBS. Jadi Amerika itu kan dia punya negaranya negara perserikatan. Jadi salah satunya ada radio yang terkenal dulu namanya CBS, Columbia Broadcast System. Itu sempat dikenal. Jadi seiring di Amerika itu berkembang radio, itu bentuknya masih radio AM, amplitude modulation. Jadi modulasi dia menggunakan arus tanah gitu loh. Nah, kalau FM dia lebih menggunakan gelombang di udara. Kenapa? Kalau arus tanah dia masih terganggu dengan modulasi, ya ada kalau kita ngomong tekan ini ada feedback, gangguan ini. Nah, kalau udara enggak. Cuma kelemahannya kalau udara dia kalau ketemu gedung. Tapi kalau dia enggak sinyalnya agak susah. Cuma kalau di udara dia lebih bersih. Berkembang lagi ya sistem komunikasi terakhir yang sekarang ada sinyal. Sinyal. Ini yang sekarang. Benar. Nanti kita ngomong streaming, tapi nanti ya setelah kalian nanya. Ya itu. Jadi kalau secara hardware itulah radio. Nah, kalau secara program kita bicara tentang program acara tentunya. Ya, jadi radio itu ada radio berita, pemberitaan, ada radio hiburan, ada radio edukasi, ada lagi radio religi. Dia bisa dikemas menjadi satu kesatuan, program acara, sebuah media radio, atau dia terpisah-pisah. Ya, contohnya kalau kita bicara radio berita ada namanya Radio El Sinta. Kalau sekarang masih ada nih, ada lagi Radio Republik Indonesia, ada lagi Radio BBC London. Dulu kebetulan saya sekolahnya, guru-guru saya ada di sana, dari Seattle di Inggris. Kebetulan saya dapat beasiswa untuk sekolah, tapi bukan saya yang sana, gitu. Guru-gurunya yang Indonesia. Nah, jadi itu. Jadi saya banyak tahu, kalau saya di BBC London itu banyak tahu tentang bagaimana mengemas sebuah berita, bagaimana membuat program acara, bagaimana kita membangun sebuah variety show. Sekarang beda ya sama podcast. Kalau podcast ada yang langsung, terus ada yang istilah kata siaran tunda. Nah itu. Kalau di radio itu kita bisa formatnya, programnya itu ya memang harus punya menu-menunya gitu, mulai dari penyiarnya, mulai ada lagunya, mulai ada beritanya, ada iklannya. Nah, itu gambaran tentang radio. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana perkembangan radio sekarang dengan yang dulu, radio kalau di Indonesia itu yang paling booming di tahun 90-an. Oh, 90-an ya Pak ya? Jadi kalau dulu ya, itu di masa-masa Orde Baru nih, kalau teman-teman tahu sejarah, ya, yang namanya media komunikasi, ya itu dibatasi di Indonesia. Televisi itu cuma boleh satu, bandingin di Amerika,
Sudah ada American TV, udah macam-macam tuh, ada GTV dan sebagainya. TV udah banyak, TV swasta tuh, cuman dia nggak boleh masuk Indonesia kecuali menggunakan parabola. Sementara di Indonesia sendiri nggak ada TV, cuma ada satu TV, yaitu Televisi Republik Indonesia. TVRI ya Pak. Itu di zamannya Pak Harto. Iya benar. Ya, nanti kita kalau mau bahas itu beda lagi sudah materinya. Kita nggak ngomong radio. Iya, Cuma di masa itu saya mau ngomong itu, mau ngomongin bahwa media itu TV cuma boleh satu. Akhirnya apa? Radio yang boleh lebih dari satu. Dan radio dikontrol sama pemerintah di bawah Persatuan Radio Siaran Swasta Niaga Indonesia, namanya PRSSNI. Itu dipegang oleh anaknya Pak Harto, namanya Mbak Tutut kalau saya ingat itu. Jadi semua media itu di bawah beliau. Dan itu bisa ditutup kapanpun mereka mau, pemerintah mau. Kalau sekarang kita punya Dewan Pers. Iya benar. Nah pada saat itulah ternyata untungnya apa? Di situ radio berkembang. Iklan masuknya ke radio semua. Kalau TV enggak, dia tetap dapat asupan subsidi dari pemerintah. Jadi kalau namanya pegawai televisi itu, ya dia termasuk sebagai pegawai negeri, pegawai TV itu, Departemen Penerangan dulu namanya. Sekarang udah nggak ada lagi Departemen Penerangan, adanya Kominfo ya. Kominfo. Nah, Departemen Penerangan inilah yang dia memegang kuasa atas media cetak, media elektronik cuma TV dan radio. Radio itu paling booming dulu. Jadi di tahun 91-an sampai tahun 2000 itu paling booming radio. Nah, setelah masuk TV, ada TPI, RCTI 3 tuh. Nah, begitu Orde Baru jatuh ya, terus masuk ke reformasi, di situ baru banyak muncul televisi swasta. Nah, inilah efeknya kemana? Iklannya dibagi, nggak ke radio lagi. Karena radio cuma beberapa. Cuma tetap radio masih bisa eksis. Kenapa bisa eksis? Karena radio itu punya karakteristik tersendiri. Ya, jadi kalau teman-teman ngomong pernah ngerasakan bahwa belum akrab dengan dunia radio, ya karena itu tadi, karena kalian generasi milenial ya. Sudah akrab. Saya kalau waktu masih kecil, yang saya buka sandiwara radio. Ya. Sampai saya pengen jadi penyiar radio itu seneng banget, nggak digaji juga nggak apa-apa gitu loh, karena radio jadi idola dulu, penyiar radio gitu kan. Nah kalau teman-teman pada saat udah masa-masa remajanya dikenal apa? Handphone, gadget. Ya, terus kenal. Tapi teman-teman tahu nggak, pernah nggak pegang HP? Itu kan ada kanal radionya juga ya. Kayak Nokia dan sejenisnya itu. HP kalau disebut belur, HP belur. HP jadul itu jadul. Itu masih radionya kan? Iya ada. Dan di Android pun kita masih ada radio. Masih tetap ada. Loh kenapa tetap ada? Karena lebih hemat. Ya. Kenapa saya bilang hemat? Kita nggak akan makan pulsa. Iya benar. Karena masih menggunakan gelombang. Saya bilang tadi sinyal itu tetap menggunakan gelombang. Coba kalau kita main streaming, pulsa kita kan akan berkurang. Itu satu. Yang kedua, kalau kita di desa nih, ya lagi nyangkul, lagi apa gitu ya, lagi ya macam-macam lah yang sinyal nggak ada, otomatis apa yang digunakan? Radio. Malah bisa balik ke gelombang amplitude gelombang AM, karena ada FM ada AM. Kalau FM kan jarak dekat, dia frekuensinya dibatasin. Kalau AM lumayan panjang itu, bisa nyampe satu provinsi juga bisa masuk itu AM gelombangnya, karena dia gelombang tanah kan, di bawah tanah. Tapi kalau udara kan dia nggak nyampe tuh. Itu masyarakat pedesaan masih menggunakan itu. Makanya RRI, Radio Republik Indonesia, masih bertahan. Malah satu radio RRI itu dia buat program-program lagi. Jadi dia buat kanal-kanal baru. RRI Programa 1, RRI Programa 2, RRI Programa 3 dalam satu provinsi loh. Radio Republik Indonesia Sumatera Selatan, Programa 1 Palembang, Programa 2 mungkin Lubuk Linggau, Programa 3 Amana. Itu didengar di mana-mana. Artinya apa? Artinya radio masih punya peran. Jadi kenapa? Karena radio adalah media hiburan yang fokus pada telinga, pada bahasa, kalau kita kemarin ngomong bahasa dengar. Nah itu. Dan kemampuan seorang penyiar itulah dituntut untuk mampu harus kaya wawasan, kaya imajinasi, punya punya vocabulary kata-kata yang asik, yang menarik untuk didengarkan oleh orang-orang sesuai dengan wilayah tertentu. Ya. Kalau misalnya di Ogan sini ya, dia harus punya referensi punya kamus bahasa daerah mestinya. Ya, benar. Nah itu buat menarik agar orang mau mendengarkan radio.
Nah gitu, orang masih mencari lagu ya di radio juga bisa. Karena kenapa? Kalau udah di daerah di mana mungkin di kebun gak ada sinyal, dia pasti pakai radio. Artinya bahwa kalau saya ngomong ini pengalaman bagaimana radio bermanfaat, saya percaya bahwa sampai sekarang radio nggak akan ketinggalan zaman. Ngomong-ngomong ya Pak ya soal anak muda, kenapa sih Pak anak muda kurangnya mendengarkan radio? Anak muda yang mana? Anak muda yang kayak kita Pak, Gen Z, milenial, Gen Z. Gen Z. Kalau zaman sekarang itu milenial. Iya, anak muda milenial ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Saya ada data ya. Nah, coba kita lihat data. Kita tampilkan di TV. Kita tampilkan dulu di TV Podcast Komunikasi Universitas Batu Raja. Iya. Oke, coba naik lagi. Oke. Terus ini ya. Ini pertanyaan Suci kan bisa jawab di responden ya, tapi nanti saya belum ngomong soal responden. Kita harus tahu dulu nih alasan kenapa sih orang mendengarkan radio, mendengarkan siaran radio. Kalau siaran kan yang namanya broadcast. Ini ada beberapa faktor ya. Pertama, mencari informasi. Kedua, menemani melakukan kegiatan untuk beraktivitas seperti lagi belajar gitu, lagi nyetir itu masuk lagi nyetir mobil bisa masuk juga gitu kan. Ada juga satu sudah menjadi kebiasaan atau hobi ya. Jadi dia ada jam-jam tertentu dengerin program acara atau dengerin radio, itu ada juga ya. Terus ini biasanya orang tua nih, kalau kayak bapak nih biasanya kayak gitu. Radionya juga tahu ya, radio yang mana biasanya jadi idolanya apa gitu ya. Terus karena waktu luang nih mencari hiburan ya. Itu ya. Terus ada lagi menyukai program siaran tertentu, misalnya bola. Ada bola yang di radio. Terus misalnya ada, kalau yang sekarang nih, ada juga misalnya lagu, tanggal lagu gitu ya, top chart. Dulu zaman-zaman kita itu ada tanggal lagu. Kalau nggak tahu kalau sekarang ada nggak ya? Tanggal lagu? Iya, 10 lagu terbaik Indonesia, 10 lagu terbaik. Ada Pak, masih. Gitu ya. Nah itu dia biasanya dia itu ya. Terus ada yang belajar jarak jauh, kemarin kita waktu COVID ya. Nah, Daring ya. Dari sekian banyak persentase ini ternyata yang paling besar apa? Yang paling besar adalah mencari informasi. Berarti orang itu butuh berita. Yeah. Biasanya orang nyari informasi itu misalnya tadi ya bisa juga di mobil. Kalau di Jakarta itu jangan sampai misalnya jalan macet daerah mana gitu loh, atau misalnya di Kebayoran hati-hati lagi banjir. Nah, itu bisa radio El Sinta tuh seringnya. Artinya kenapa? Ini kita biasanya dari Litbang Kompas nih, datanya Litbang Kompas tahun 2021. Respondennya berapa, coba naik. Respondennya ada sekitar 522 ya, responden. Itu untuk berapa provinsi? 34 provinsi. Ya, jadi ini termasuk standar rasional dan ilmiah gitu loh. Turunin lagi tolong Mbak. Oke, diturunin dikit Mbak tolong. Ya lagi stop, makasih ya. Dari sini kan berarti yang terbanyak itulah mencari berita. Urutan yang kedua mengisi waktu luang. Ya bisa dari mobil tadi juga bisa. Terus petani, ya bukan waktu luang dia lagi santai melakukan aktivitas. Kenapa? Kalau di ini kan nggak ada sinyal. Kalau di di daerah-daerah persawahan atau apa kan. Di desa ya Pak. Di desa gitu ya. Terus nomor urut ketiganya yang mana coba? 12. Ini program tertentu. Kayak saya nih senangnya musik-musik metal, musik-musik rock ya. Saya kadang-kadang masih suka nyari gitu loh, nyari program-program musik yang ada di GTV dan sebagainya, di Hard Rock FM. Itu bisa lewat streaming, Jerenimo Radio. Saya masih, teman-teman anak-anak sekarang banyak yang belum tahu ya. Tapi kalau udah terjun asik loh. Ya. Apalagi programnya dibuat kayak podcast kayak gini, sambil kita tukso, terus dengerin lagu, ada backsoundnya, itu asik. Barangkali nanti ke depan saya usul untuk ikom dikemas macam kayak siaran radio gitu ya. Iya, boleh. Siapa tahu didengar sama pimpinannya ya. Pasti. Nah jadi gitu teman-teman ya. Terakhir belajar jarak jauh ini pada saat kemarin kita COVID itu 2,6%. Nah sekarang kalau menjawab pertanyaan siapa? Suci. Bahwa berapa persen, memang benar Suci, bahwa generasi Z itu yang di bawah 24 tahun umurnya hanya 10,6%. Iya. Kalau yang milenial generasi 239 itu 25,1, agak naik dikit. Terbesar adalah generasinya Bapak, Gen X. Gen X. Ya. Saya belum masuk silent gen belum.
Ini silentnya klasik gitu, lagu-lagu klasik biasanya. Jadi kita di angka 48,8%. Karena kenapa? Memang kita dulu berkembangnya bisa tumbuh dewasa, masa-masa pubertasnya di zaman-zamannya radio berkembang pada saat itu. Makanya sekarang radio makin tetap masih ada. Tinggal tugas Bapak, tugas saya sebagai Gen X itu bagaimana memperkenalkan radio ke teman-teman semua. Makanya sekarang saya bersedia hadir di sini. Gitu. Biar anak-anak muda tahu radio itu asik sebenarnya. Ya. Kita lanjut dulu ya. Boleh. Baby boomers ini ya kelompok yang di 56 sampai 74 tahun. Ya, itu 15,6%. Jadi beda-beda tipis sama Gen Z ya. Jadi makin tua makin kayak ngikut Gen Z. Sisanya silent gens. Ya, ini orang tua ya. Yang tetap masih produktif. Ini kalau dilihat, jadi betul kata Suci tadi bahwa memang minatnya masih di bawah 10% lah. Nah, bagaimana? Oh, jangan saya nanya ya. Nah, saya mau tanya. Bagaimana Pak misalnya caranya untuk meningkatkan angka 10,6% ini? Itu ada triknya, kuncinya. Satu, teman-teman yang punya minat, kalau Suci minat nggak buat jadi penyiar radio gitu. Tapi sekarang enak loh, penyiar radio bisa langsung syuting, kelihatan tuh gitu ya. Bisa jadi baik menggunakan kekuatan bahasa telinga, juga kekuatan bahasa visual sekarang yang bisa dilihat. Kalau minat artinya apa? Kekuatannya adalah di program acara. Ya, jadi kalau program acaranya kuat, Bapak yakin. Jadi 10% ini bisa naik. Nanti kita bandingkan, kita komparasi ya tentang radio. Terus alat yang paling sering digunakan untuk mendengarkan radio 28% handphone menggunakan. Nah, tadi yang Bapak bilang ada HP jadul gitu. Ya. Kenapa? Atau HP sekarang juga masih ada. Dia lebih hemat pulsa. Ya. Nggak pakai paket. Nggak pakai paket. Kalau setahu saya dia tinggal colok headset. Ya, betul. sebagai ini gelombangnya. Betul ya. Jadi tinggal headset, udah kadang-kadang headsetnya nggak jalan juga, dia bisa dicolok aja lubangnya ya. Loudspeaker gitu, keren tuh kan. Nah, terus yang kedua streaming yang melalui website ya. Streaming itu angkanya di 4,6%, masih ada nih ya. Nah, yang tiga radio antena yang berbentuk fisik berapa ya? Oh ya, 66,8%. Jadi angka yang malah masih banyak menggunakan itu loh. Menggunakan fisik. Masih radio, kalau orang mau jual radio di mobil ya. Radio mobil, ada radio di mobil dan sebagainya. Kenapa? Karena ya lebih suaranya lebih garing, lebih enak. Suara FM itu memang bagus, jernih. Terutama di daerah lokal. Kalau kita di Oku Batu Raja ada berapa radio coba? Ada tiga ya. Tiga radio. Eljon, terus ada 3 radio. Batu Raja Radio. Dulu Palembang ada 12 radio, 24 radio malah. Ya, nanti kita cerita itu, nanti kita komparasikan. Nah, frekuensi mendengarkannya ya berapa? Siaran radio itu ada berapa nih? 1 sampai 2 hari, 3 sampai 6 hari, 3 sampai 5, 6 sampai 7 hari. Tidak pernah sekali mendengar radio. Itu ada persentasenya nih. Ada warnanya ya. Jadi kalau yang kuning itu 1 sampai 2 hari itu sekitar 9,6%. Ya, yang kuning tuh. Yang warna orange itu 3 sampai 5 hari, ya. 3 sampai 5 hari. 3 sampai 5 hari itu ini ya, kita lihat ya. Nih, orange. Itu ya sekitar berapa tuh? Orange 17%. Tertinggi berapa? Yang tertinggi malah 19,2%. Enggak, 55,1 nih. Oh. Ya. 55,1. Tidak pernah mendengar. Itu jawabannya ketemu ya. Tapi ini kapan? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi ya. Kita komparasi dengan selama pandemi. Berapa coba yang warna merahnya? Lumayan kan? Nah, ini kelihatan kok nggak apa-apa. Di ini aja. Naik lagi. Naik up. Ini ya. 13 jadi 61,8. Bandingin kan? Artinya dia lebih besar. Itu efek pandemi. Yang mudah-mudahan setelah pandemi ini radio akan naik lagi ratingnya. Amin, pastinya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan yang satunya. Kalau ini kita menjajaki bagaimana karakter masyarakat ya, public society mendengarkan radio. Sekarang coba kita lihat ke yang PDF-nya. Coba yang di ini gambarnya tadi. Radio apa saja sih sekarang yang sekali lagi trennya? Saya akan cerita nih. Nanti. Yang PDF tadi, Pak ya? Oh ya, boleh.
PDF. Yang PDF. Itu yang di bawah coba lihat. Tuh ya. Jadi populasi pendengar ini dari kata data ya, kata data center. Populasi pendengar radio di Indonesia tampaknya sedikit. Benar tuh jawaban ini tadi, Suci ya. Jadi survei Kementerian Kominfo di tahun 22 ya. Itu ada 10.000 responden ya mengakses radio ya. Jumlah radio berapa nih? Adapun sendiri yang banyak diakses menurut survei ini adalah radio RRI. Yang udah lama radio jadul ya. 35%. Total respondennya tahun 2021. Sedangkan radio lain proporsi pendengarnya jauh lebih kecil. Pada grafiknya ada nanti. Ada surveinya 514 kabupaten, 34 provinsi, dan ini jumlah radionya. Baru kita turunkan. Kita lihat ini. Nah, ini ada apa ini? RRI. Jadi peringkatnya di tahun yang warna biru itu dia malah meningkat ya di tahun 2020, malah di tahun 2021 malah lebih panjang dia, lebih lebar. Sampai 30 lebih persen bersih. Terus ada radio Wijang Soko. Ini dari Jawa nih. Iya. Andika Jakarta, dia malah naik nih merah. Lebih besar kan? 2021 ya. Coba dibawa naikkan lagi. Yang merah itu 2021 kalau nggak salah. Nah, ya, yang ini 2020. Artinya kalau kita lihat trennya ini malah ini kan berkembang nih. Artinya ada perubahan dengan masyarakat untuk mendengarkan radio. Andika FM juga naik merahnya ke depan kan. iRadio itu formatnya lagu-lagu Indonesia semua di Jakarta. Yang saya ingat ya. Jadi ini radio, terus radio DMS, saya lupa nih daerah mana nih ya. Cuma dia turun nih, biasanya di luar Jakarta nih kayaknya. Favorit radio juga, jadi ini yang masuk ya. Ya ini Jin Radio, naik ya dikit ya trennya ya. Ini kapan? Kiss ya, Kiss FM. Ini radio zaman saya nih, radio anak muda juga. Ini naik lagi ya. Terus Gema Merdeka ini di Jawa, naik juga ya kan. Venus naik, Menara ini radio dangdut. Punyanya Sis NS dulu. Jadi guru saya juga dulu, guru kreatif bagaimana membuat sebuah program. Maka saya ingat radio Menara. Ini radio terkenal di Indonesia. Nah, ini sampai sekarang dia tetap bertahan nih. Ya, enggak lebih enggak kurang. Di angka di bawah 20% tapi ya. Sementara Mandalika FM dia turun, terus Batam FM malah jauh nih 2021 pendengarnya. Nah, radio lokal lainnya malah jauh lebih berkembang 40% lebih. Artinya bahwa radio itu sebenarnya ada peningkatan perkembangannya. Bukan malah mati ya, Pak? Bukan malah mati. Kenapa? Karena radio itu punya ciri khas tersendiri. Iya. Kenapa? Dia punya khasnya radio ya. Itu kenapa dia didengarkan gitu loh, dengan santai, tidak membuang energi, sambil tidur bisa dengerin radio. Itu bedanya dengan media-media lainnya. Kalau apakah fungsi radio akan mati dengan semakin berkembangnya teknologi informasi, Pak? Bisa. Dan komunikasi sekarang ini. Bisa. Kalau pegiatnya nggak mau kreatif, pegiatnya kalau kalah. Tapi kalau dia banyak kaya gagasan dan sebagainya, mengikuti sistem tren, saya yakin nggak. Contoh sekarang banyak radio streaming, ya, radio streaming di Indonesia. Jadi bisa menekan radio lewat podcast, ya satu ini, kedua bisa lewat aplikasi. Sekarang sudah ada Play Store kan? Iya benar. Jadi kalau mau cari radio Eljon kayak kita punya itu tinggal di Play Store aja bisa. Malahan sekarang di handphone sudah ada, tidak perlu di-download lagi, Pak. Aplikasinya. Iya, aplikasi radio. Nah, terus ada lagi streaming. Terus radio juga, penyiar-penyiarnya juga, orang-orang program radio, orang-orang kerja kreatif, kreator radio itu juga harus ikut tren, ngisi di YouTube, bikin acara-acara program di YouTube, ya kan. Terus malah akan lebih jadi nilai tambah, ya, karena terus bikin event-event. Seiring berkembangnya zaman ya Pak. Berkembangnya zaman tetap. Jadi yang satu bagaimana untuk menjaga keberadaan radio itu, ya. Radio podcast juga bisa. Itu juga harus ada program off air. Jadi ada yang namanya program event organize. Jadi misalnya nih kalau sekarang kita jumpa di studio nih, ya mungkin ke depan kita akan membuat talk live langsung misalnya di mall. Itu kan orang bisa ngeliat semua sambil kita ngobrol gitu ya. Misalnya radio apa gitu, kita pakai nama radio nih. Artinya kan orang akan kenal radio kita. Ketika dia kangen tanpa harus ngeliat kita, ya ngeliat radionya, dia bisa langsung streaming bisa di handphone, di Android, atau bisa muter radio, karena itu tadi. Jadi kekuatan event off air juga penting. Itu salah satu. Nah,
ada nggak sih Pak apa namanya, radio ini penting bagi masa perjuangan di era dulu Pak? Oh iya, sejarahnya seperti itu. Penyampaian pengumuman proklamasi Republik Indonesia itu Bung Karno menyampaikannya dari radio yang dibuat oleh yang dikuasai oleh pasukan Jepang. Nah, saya lupa nama radionya apa, tapi RRI itu diumumkan. Jadi pengumuman kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia ini mendengarkan lewat radio. Kalau bisa tayang, sayangnya saya nggak bawa ini ya, saya nggak bawa apa. Kalau di YouTube ada itu, kalau bisa dibuka itu, ya. Jadi ada yang pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Ada. Didengarkan di Radio Republik Indonesia. Nah itu. Sekarang kan beriring berkembangnya zaman ya Pak. Apa sih tantangan radio di era digital seperti ini Pak? Tantangannya? Tantangannya harus berani bersaing. Tantangannya semakin perubahan semakin berkembang, maka kita harus ngikutin gitu loh. Dan harus kaya akan gagasan, kaya akan ide-ide kreatif. Orang radio itu kayak gitu. Kalau dia nggak kreatif, membuat program acara, maka dia akan hilang gitu loh. Tapi banyak sih radio sekarang sampai bertahan. Contohnya radio BBC London. Dari zaman saya belum lahir, BBC London sudah ada gitu loh. Jadi pemerintah zamannya Orde Baru itu kalau sekarang nih enak nih, kita mau ngomong apa saja bebas nih ya. Kalau dulu mau ngomong melanggar undang-undang subversif. Ya, ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Tapi pemerintah Indonesia pada saat itu dia nggak berani nangkep wartawan-wartawan asing. Jadi wartawan asing ketika dia di luar, artinya fakta sebenarnya yang bukan hoak itu bisa didengarkan dari radio BBC London itu. Bagaimana kondisi Indonesia sesungguhnya. Jadi bukan berita yang memang sudah dianulir dulu oleh pemerintah pada saat itu. Itu namanya radio BBC London. Sampai sekarang BBC London kan kalau dia cuma gitu programnya gaya lama pasti akan ketinggalan. Makanya sekarang BBC London dia punya podcast, dia punya TV, dia punya program acara. Satu penyiar itu diwajibkan untuk membuat program acara sendiri. Jadi bayangkan kalau satu kru itu ada berapa orang itu. Banyak sekarang itu ada kelebihannya penyiar-penyiar radio yang sekarang, yang dulu sekarang sudah jadi orang-orang yang sukses, yang kreatif gitu loh maksudnya. Contoh kayak Indy Barens itu kan penyiar hard rock ya. Sampai sekarang udah dikenal. Terus ada lagi Farhan yang sekarang dari Partai Nasdem. Nah, itu tuh penyiar juga. Rosiana Silalahi itu juga penyiar awalnya, penyiar radio. Komeng itu penyiar radio SK. Nah itu, terus ada Parto dan sebagainya, itu penyiar radio SK. Pelawak lama ya Pak? Itu pelawak lama. Itu sekarang mereka karena kebiasaan kerja kreatif, dia nggak akan ketinggalan dengan tantangan yang ada sekarang, terjawab sama mereka. Gitu. Ya saya sendiri ngalamin itu. Jadi saya tahun berapa? Tahun 98 itu Indonesia itu kan krisis moneter nih. Lantas saya mau gimana nih? PHK gede-gedean nih. Saya baru tamat wisuda kuliah. Jalan satu-satunya ya saya harus mempertajam sekolah radio saya. Saya sekolah, terus dari radio itulah orang jurnalis kan harus bisa menguasai segala hal, segala aspek, ya. Harus paham, setidaknya dia paham kulit luarnya. Nah itu kita harusnya untuk kerja kreatif. Dan sampai sekarang pun malah saya mengajar di Fakultas Ekonomi. Bukan malah di ilmu komunikasi. Tuntutan kreativitas tadi. Karena saya bisa ngajar di komunikasi. Dulu saya waktu di Jakarta, saya ilkom, Fasilkom, Fakultas Ilmu Komunikasi kalau saya di Jakarta. Tapi kalau saya ngajar, saya nggak linear. Ke bisnis ya Pak ya? S1 saya ekonomi, S2 saya manajemen. Jadi ya saya bisa memanajemen ilmu manajemen saya masukkan ke dunia kreatif ya, bagaimana memplanning segala sesuatu, mulai direncanakan sampai saya evaluasi hasilnya, semuanya saling masuk ya, saling mengisi lah, itu kedua mengkreasikan seperti itu. Makanya sekarang ada program Merdeka Belajar. Teman-teman bisa kuliah di ekonomi berapa semester pertukaran, dan saya ngalamin itu. Ketika krisis saya harus survive, ya kan. Ya karena radio dulu masih sekedar hobi ya. Sementara kalau saya ngajar memang bidang saya di situ wajibannya.
Oke. Itu tuntutan kreatif, itu tantangannya itu. Jadi sebenarnya radio ini masih eksis ya Pak? Sangat eksis. Masih eksis saat ini. Nggak, beda dengan gini loh. Kalau dulu kan ada yang namanya kita nonton bioskop nih. Ketika ada video, dulu ada yang video deck itu, bioskop hilang, ketinggalan, orang kan bayar kan. Iya. Video deck hilang, ganti dengan CD. Ya, sering di rumah-rumah itu. CD. Nah, para sineas akhirnya kan berpikir, kenapa ini sampai turun? Karena dia konsepnya sama, menggunakan dimensi mata kan, untuk mata visual ya, untuk menyaksikan sebuah perfilman, bisa diganti dengan video ya, compact disc. Sekarang malah trennya sudah nontonnya di layar lebar. Ya di sini di LCD atau di handphone. Tapi apakah dunia sinema 21 Cineflex itu mati? Enggak. Dia punya pasar sendiri. Iya, benar. Oke, kayaknya Pak juga sudah pembahasan kita bersama Pak Hilmi Wirawanata. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di sela-sela kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Dan banyak ilmu yang disampaikan oleh Pak Hilmi untuk kita semua. Oke, mungkin sekian podcast dari kami. Bentar. Apa Suci? Ada pantun nih. Apa tuh? Closingnya ya? Iya. Closing pantun ya. Silakan Suci. Cuci pakaian di rumah Sandi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Bebas Tiki dan Suci Karuneski.